Shalom Growers, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya bersuka cita, amin? Amin. Nah, Yesus adalah pokok dan kita adalah carang-carangnya. Siapa yang tinggal dalam Yesus akan memperoleh hidup. Mari kita nyanyikan pujian ini, Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Belok kiri, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Belok kanan ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Yuk adik-adik, mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita mengucap syukur, kita mau bernyanyi, mau memuji Tuhan, menyembah Dia. Mari sama-sama siapkan hatimu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Sama-sama katakan Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat
ulangi lagu ini dari awal. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami, Tuhan, naikkan di sepanjang hidupku. Aduh, ini gimana sih? Gimana ya? Gak bisa nih, kayaknya gak bakat deh. Kenapa kamu, Andrew? Kok lemas begitu? Iya nih, Piven. Jadi aku sebenarnya mau ikutan Indonesian Idol kan. Nah, mau nyanyi sambil main gitar, mau solo gitu. Tapi dari tadi aku latihan tuh, kayaknya gak bisa deh, gak bakat. Loh, kok gitu sih? Kan kita sama-sama teman Growers udah 2 minggu loh belajar. Minggu pertama kita udah belajar tentang semangat. Minggu kedua kita udah belajar tentang fokus. Lah, kok kamu cepat sekali menyerah, Andrew? Emangnya selain semangat sama fokus, aku harus apa nih supaya jadi pemenang? Nah, yang ketiga, kamu harus belajar tentang komitmen. Yuk teman-teman Growers, kita sama-sama belajar. Minggu ini adalah komitmen. Oh, komitmen. Komitmen itu apa ya artinya? Nah, ini dia. Minggu ini ada Kak Siska yang akan menjelaskan apa itu komitmen untuk adik-adik Growers di rumah. Yuk kita panggil Kak Siska. Kak Siska. Kak Siska. Halo teman-teman Growers yang ada di rumah, jumpa lagi sama Kak Siska ya. Nah tadi kan Koko Andrew udah tanya nih, apa sih arti daripada komitmen itu? Nah arti dari komitmen itu adalah janji untuk melakukan sesuatu yang sifatnya itu mengikat. Jadi nggak boleh ingkar janji. Jadi kalau misalnya kita udah janji, artinya kita komitmen, kita itu nggak boleh pelin-pelan sama apa yang kita janjikan itu. Kita harus tepatin itu dan kita harus lakukan itu. Nah teman-teman Growers yang ada di rumah kan semuanya pelajar ya. Nah Kakak Siska mau kasih contoh nih. Kalau seandainya pelajar itu komitmennya harus ngapain sih gitu. Nah
sebagai seorang pelajar komitmennya itu yang pertama nih kasih contoh yaitu tidak boleh terlambat dan juga pulang tepat waktu. Nah sebagai pelajar gak boleh itu yang namanya terlambat. Soalnya kalau seandainya kita terlambat, selain kita dimarahin sama guru juga gak seneng sama tingkah laku kita karena kita terus-terusan terlambat. Kita juga bakalan ketinggalan pelajaran nih growers. Nah ini merugikan kita. Yang kedua itu mengerjakan tugas. Sebagai seorang pelajar wajib hukumnya kita harus punya komitmen bahwa kita harus terus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Apalagi di masa-masa pandemik nih, pasti teman-teman growers banyak sekali tugas yang diberikan oleh guru. Nah yang ketiga itu belajar, ini merupakan suatu kewajiban juga, komitmen untuk kita semua teman-teman. Jadi sebagai seorang pelajar ya komitmennya harus belajar teman-teman. Nah yang keempat itu menghormati guru. Sebagai seorang pelajar kita harus punya sopan santun sama guru kita. Supaya guru kita juga senang sama kita karena kita sopan dengan guru-guru kita. Nah gitu teman-teman. Nah itu Ndru, seperti apa yang tadi dijelasin oleh Kak Siska. Komitmen itu artinya janji melakukan sesuatu, gak berubah, gak pelin-pelan, dan juga gak menyerah. Oh, oke, paham sih Pi. Tapi tadi Kak Siska bilang kalau misalkan komitmen sebagai pelajar, kan kita harus rajin ngerjain tugas, Ya. terus harus tepat waktu, untuk Benar. masuk sekolah gak boleh telat, pokoknya dan lain-lain lah. Nah kalau misalkan kita komitmen sebagai pemenang gimana sih Pi? Nah pertanyaan yang bagus banget tuh. Yuk anak-anak growers, Kak Siska akan menjelaskan kepada kita bagaimana komitmen untuk menjadi pemenang. Yuk kita saksikan Kak Siska. Nah tadi Kak Andrew tanya nih pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau seandainya kita mau jadi pemenang nih, kita tuh harus komitmen apa aja sih gitu. Nah Kak Siska mau ngejelasin. Dan kita bisa mengambil contoh dan juga kita bisa mencermati tokoh di dalam Alkitab yang namanya Daud. Kalau seandainya teman-teman nih rajin Sunday School pasti sering banget dengerin cerita tentang Daud melawan Goliat. Kemarin waktu kita masih pakai Superbook kita juga bahas tentang Daud melawan Goliat yang pada saat itu judulnya adalah Petualangan Melawan Raksasa. Nah teman-teman pada saat itu ceritanya tuh si bangsa Filistin ini mau menyerang bangsa Israel pada saat itu. Nah si Saul nih sebagai raja pertama waktu itu di Israel sudah siap-siap dengan tentaranya. Nah termasuk kakak-kakaknya Daud nih anaknya Isai. Jadi 3 kakaknya Daud pada saat itu ikut dalam perang melawan bangsa Filistin. Nah pada saat itu si Daud disuruh bapaknya si Isai untuk mengantarkan makanan buat abang-abangnya nih yang ikut ke medan perang untuk mau melawan bangsa Filistin. Nah pada saat itu singkat cerita ketika si Daud nganterin bekal makanan buat abang-abangnya nih. Nah si Daud lihat pada saat itu bangsa Israel pada ketakutan. Ngelihat raksasa dari bangsa Filistin, pendekar perangnya orang Filistin yaitu yang namanya Goliat. Nah pada saat itu gak ada yang mau berani untuk ngelawan si raksasa ini. Gak ada yang berani mau ngelawan si Goliat ini. Nah teman-teman kalau kita pelajari dari kisah Daud ini bagaimana kita harus berkomitmen untuk kita jadi pemenang. Yang pertama poinnya adalah berani. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah jadi pada saat si Daud ini melihat bangsa Israel gak ada yang berani untuk melawan Goliat, raksasa itu, si Daud maju dengan pedenya. Nah Daud pada saat itu masih kecil ya, masih kecil mungkin kayak Kodefon. Nah dia masih kecil, masih kemerah-merahan Alkitab bilang ya. Dia masih belum tinggi. Nah pada saat itu tapi dengan keberaniannya dia, dengan kepedeannya dia nih, dia berani buat ngelawan, buat nantangin si Goliat, si raksasa dari Filistin itu. Nah pada saat itu waktu Daud masih kecil ternyata si Daud ini sudah pernah melawan singa dan juga beruang. Jadi dia katakan bahwa orang Filistin itu pasti juga akan dikalahkan seperti waktu dia mengalahkan singa dan beruang. Nah, jadi prinsip yang pertama
yang harus kita pelajari, komitmen yang harus kita pelajari kalau kita mau jadi pemenang adalah harus berani. Nah, harus berani ya, seperti Daud waktu nantangin si Goliat. Nah, yang kedua, kita mau belajar supaya kita bisa jadi pemenang, kita harus komitmen apa sih Kak Sis? Yang kedua, kita harus yakin. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, pada waktu si Daud ini mau nantangin Goliat, waktu si orang-orang Israel yang ada di medan perang itu pada mundur karena takut ngelihat raksasa Goliat ini, si Daud berani. Nah, pada saat itu dia sempat dimarahin sama abangnya yang namanya Eliab. Dia dimarahin. Nah, disepelekan gitu. Tapi dia tetap percaya diri. Nah, dia tetap yakin sama kemampuannya dia. Dan dia juga yakin kalau Tuhan itu menyertai dia. Jadi dia tidak takut. Dia yakin bahwa Tuhan akan menolong dia sama seperti pada saat dia mengalahkan singa dan beruang. Nah, poin yang kedua adalah yakin. Ingat ya teman-teman, yang pertama itu harus berani, yang kedua itu yakin, dan yang ketiga itu adalah mengandalkan Tuhan. 1 Samuel 17 ayat yang 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi pada saat perang itu, si raksasa Goliat itu bawaannya tuh senjatanya pedang, bawa lembing dan juga dia bermodalkan badan yang besar dan tinggi. Nah, pada saat itu apa modalnya si Daud? Daud itu kecil, pendek, masih kemerah-merahan. Dia gak punya modal apa-apa. Dia aja dipakein baju zirahnya si Saul, dia melepas lagi gitu. Dia gak mau karena keberatan dan dia gak biasa pakai baju perang kayak gitu. Nah, apa modalnya si Daud? Nah, orang-orang sekarang itu menyebutnya alat yang dia pakai untuk mengalahkan si Goliat ini mirip dengan ketapel. Nah, pada saat itu dia cuma bermodalkan itu aja senjatanya. Dibandingkan dengan Goliat yang bawa pedang, bawa lembing, dan juga badannya yang besar gitu. Nah, si Daud bermodalkan alat ketapel ini dan juga bermodalkan dengan keyakinannya mengandalkan Tuhan. Nah, teman-teman growers yang ada di rumah, apa yang terjadi? Meskipun Daud kecil, meskipun Daud hanya bermodalkan senjata yang sepertinya mustahil untuk mengalahkan raksasa, tetapi apa yang terjadi? Tuhan menghendaki Daud untuk menang mengalahkan Goliat. Daud menarik senjatanya itu dan mengenai kepala Goliat dan akhirnya Goliat tumbang juga, kalah gitu. Nah, jadi teman-teman, gak ada yang mustahil kalau seandainya kita mau komitmen untuk berani, yakin, dan juga kita mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita seperti Daud, sepertinya sangat mustahil untuk mengalahkan Goliat yang besar banget gitu dan juga senjatanya lengkap. Tapi karena dia berani, karena dia yakin Tuhan tolong dan juga dia mengandalkan Tuhan, dia bisa menang melawan Goliat. Nah, jadi teman-teman yang ada di rumah, yuk sama-sama kita belajar komitmen untuk berani, untuk yakin dan juga kita mengandalkan Tuhan. Pokoknya intinya kita harus komitmen. Yuk sama-sama katakan bersama Kak Siska, komitmen. Nah, jadi itu pelajaran kita hari ini, harus komitmen berani, yakin dan juga mengandalkan Tuhan. Oh, jadi kalau kita mau komitmen untuk jadi pemenang, kita harus berani, yakin, sama mengandalkan Tuhan selalu ya, Pi? Betul itu banget, Bro. Sama seperti tadi cerita di dalam Kasiska yang sudah ceritakan, seperti si Daud, ya dia berani mencoba, dia yakin dan dia mengandalkan Tuhan. Akhirnya dia bisa mengalahkan Goliat. Dan Papi yakin kalau kamu belajar untuk komitmen untuk diri kamu sendiri, berani mencoba, kamu yakin dan kamu mengandalkan Tuhan, Papi yakin dan percaya kamu pasti bisa main gitar dan ikut idol. Semangat, Bro. Oke. Aku bakalan, kayaknya aku bakalan ini deh, terapin tuh. Apa tadi? Berani, yakin sama mengandalkan Tuhan. Iya, benar banget tuh. Oh ya, Pi.
kita harus kasih tahu teman-teman growers nih. Oh iya ya. Ya kalau misalkan kita untuk komitmen menjadi pemenang, kita harus berani, kita harus yakin sama selalu mengandalkan Tuhan. Yes, nah minggu ini kita udah belajar growers. Bagaimana sikap pemenang, yaitu komitmen untuk berani, yakin, dan mengandalkan Tuhan. Dan selanjutnya Kita akan mendengarkan ayat hafalan untuk minggu ini. Nah, growers, minggu ini ayat hafalannya adalah Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi ya, Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Happy Sunday!